Dari saat kita dilahirkan, kita menua. Paparan konstan terhadap lingkungan kita, hal-hal yang kita makan, dan tekanan dari dalam dan di luar tubuh kita, semua menyebabkan kita menua seiring berjalannya waktu. Penuaan sangat kompleks, tetapi para ilmuwan mulai memahami apa yang terjadi pada saat itu pada tingkat seluler dan molekuler. Misalnya, sel-sel sehat rusak dari waktu ke waktu ketika sistem kekebalan tubuh kita mulai bereaksi untuk masalah jangka pendek seperti cedera dan infeksi, hingga secara bertahap menghasilkan peradangan kronis di seluruh tubuh. Perubahan yang terkait dengan penuaan mulai terjadi pada tingkat tertentu pada hari pertama. Kita mulai mengalami efeknya di awal kehidupan. Misalnya, kita kehilangan kemampuan untuk mendengar suara frekuensi tinggi tertentu saat remaja, kognisi dan ingatan kita perlahan menurun setelah mencapai puncaknya di usia pertengahan 20-an, kekuatan tulang kita mulai menurun di usia 30-an, kesuburan wanita menurun drastis setelah usia 35 tahun, rabun dekat terkait usia dimulai pada usia pertengahan 40-an, dan rambut kita mulai beruban dan menipis sejak usia 30-an dan 40-an. Setelah usia 50 tahun, perubahan penuaan menjadi semakin terlihat. Dan karena penuaan adalah faktor risiko terbesar untuk sebagian besar penyakit yang menyerang kita sebagai orang dewasa. Semakin tua usia kita, semakin tinggi risiko penyakit kronis kita. Sementara para ilmuwan belum menemukan cara untuk menghentikan proses penuaan ini. Mereka belajar lebih banyak tentang bagaimana menjaga kesehatan sepanjang hidup kita. Beberapa aspek penuaan di luar kendali kita, seperti genetika dan riwayat keluarga kita. Tetapi kita dapat mendidik diri sendiri tentang faktor risiko sedang dan melakukan yang terbaik untuk menguranginya melalui gaya hidup sehat dan pilihan diet. Tidak mengherankan jika aktivitas fisik secara teratur dapat membantu mempertahankan berat badan yang sehat, memperbaiki suasana hati dan kebiasaan tidur, serta meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Dan jelas bahwa pola makan yang seimbang, penuh, atau makanan bergizi sangat penting untuk kesehatan yang baik. Tetapi, ketika harus memahami makanan mana yang merupakan pilihan terbaik, banyak penelitian nutrisi berfokus pada bagaimana makanan atau nutrisi tertentu dapat berdampak negatif pada kesehatan atau bahkan berperan dalam perkembangan penyakit. Diet penuh buah-buahan dan sayuran, biji-bijian, polong-polongan, kacang-kacangan, dan daging tanpa lemak telah terbukti bermanfaat bagi kesehatan seperti menurunkan tekanan darah, meningkatkan kontrol glukosa pada diabetes, menurunkan berat badan, memperbaiki radang sendi, dan mengurangi risiko kanker dan kejadian kardiovaskuler untuk beberapa lama. Dan kami belajar lebih banyak tentang nutrisi spesifik yang dapat berdampak pada kesehatan. Misalnya, pigmen tumbuhan yang ditemukan dalam buah dan sayuran berwarna oranye terang dan merah dapat mencegah dan memperlambat perkembangan penyakit mata. Kalsium membantu menjaga tulang tetap kuat. Vitamin B berperan dalam menjaga kesehatan otak. Dan flavonoid dari banyak tanaman dapat meningkatkan kesehatan sistem kardiovaskuler kita.